Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you? Mudah-mudahan baik selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, langsung saja untuk materi hari ini. Tidak banyak, kita akan membahas mengenai sentence pattern atau yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia adalah pola kalimat. Nah, ada beberapa pola kalimat yang umum, common sentence pattern yang harus kita pelajari atau kita pahami. Namun sebelum itu, kita harus memahami apa definisi dari sentence atau kalimat. Sentence atau kalimat ini adalah suatu konstruksi yang terdiri dari subjek dan juga predikat yang membentuk suatu pikiran yang utuh. Nah, sekarang kita akan coba lihat ada beberapa pola kalimat yang terbentuk. Yang pertama adalah pola kalimat yang terbentuk dari susunan subjek dan verb intransitif. Nah, contohnya adalah she runs, people eat. Nah, jadi ini terdiri dari subjek dan verb intransitif. She runs sebagai subjeknya adalah she. Runs di sini adalah sebagai verb intransitif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kemudian people eat. People sebagai subjek, sementara eat-nya adalah sebagai verb intransitif. Jadi dibentuk hanya oleh dua karakter, yaitu subjek dan verb intransitif. Kemudian yang kedua dibentuk oleh tiga karakter, yaitu subjek plus verb intransitif plus direct object. Contohnya yang pertama seperti ini. The children played the game. The children played the game. The children ini sebagai subjeknya. Kemudian played ini adalah sebagai verb transitif. Played sebagai verb transitif. Nah, the game ini adalah sebagai objeknya atau direct objeknya. Jadi terdiri dari tiga karakter. Contoh berikutnya adalah my father is washing the car. My father sebagai subjek, kemudian washing sebagai verb transitif, kemudian the car ini adalah sebagai direct objeknya. Nah, ini adalah penggunaan yang kedua. Nah, berikutnya penggunaan yang ketiga, di mana pola kalimat yang umum bisa terdiri dari tiga karakter, yaitu subjek plus verb intransitif plus adverb. Contohnya adalah the student study hard. The student sebagai subjek, kemudian sebagai verb intransitifnya adalah study, belajar, kemudian sebagai keterangan adverb ini adalah hard ya. Jadi pelajar sedang belajar dengan keras. Nah, kemudian contoh berikutnya, I live in a big city. I live in a big city. I sebagai subjeknya, kemudian live sebagai verb intransitif, kemudian a big city sebagai adverbnya atau keterangan. Ya. Nah, kemudian bentuk yang keempat yaitu terdiri dari susunan subjek plus linking verb plus noun or pronoun or adjective. Contohnya adalah Mr. Hadi Malik is a surgeon. Mr. Hadi Malik sebagai subjek, linking verbnya adalah is, kemudian a surgeon ini adalah sebagai noun-nya. The next example, I'm a civil engineer. I am a civil engineer. I sebagai subjek, am sebagai linking verb, civil engineer ini sebagai noun-nya. Berikutnya adalah masih yang keempat ya, kita ke contoh berikutnya. The children were naughty. The children sebagai subjek, were ini sebagai linking verbnya, kemudian naughty atau nakal ini sebagai adjektifnya ya. Jadi tadi susunannya terdiri dari subjek plus linking verb plus bisa noun, pronoun atau adjektif ya. Jadi tidak harus kata benda atau kata pengganti, kata benda, melainkan adjektif atau kata sifat juga bisa.
ya. Ini untuk yang keempat ya. Penggunaan pola kalimat yang umum yang kelima adalah bisa terdiri dari susunan subjek plus verb transitif plus indirect object plus direct object. Contohnya adalah I gave her a piece of kiss cake. I gave her a piece of kiss cake. I sebagai subjek, kemudian give ini memberi ya, sebagai verb transitif, kemudian indirect object plus direct objectnya adalah her a piece of kiss cake. Kemudian contoh berikutnya adalah Kevin showed me his new glass. Kevin menunjukkan kepadaku kacamata barunya ya. Kevin sebagai subjeknya, kemudian showed ini adalah sebagai verb transitifnya ya. Showed me menunjukkan kepadaku, apa yang ditunjukkan? His new glasses, kacamata barunya ya, sebagai objeknya. Nah, berikutnya yang keenam adalah susunan yang terdiri dari subjek plus verb transitif plus direct object plus noun atau bisa juga adjective. Jadi sekali lagi subjek plus verb transitif plus direct object plus bisa noun atau kata benda, bisa juga adjective atau kata sifat. Contohnya adalah I name my cat Mary. I name my cat Mary. I sebagai subjek, kemudian sebagai verb transitifnya adalah name. Ya, jadi saya sebagai subjek, kemudian menamai sebagai verb transitif, kemudian cat direct object, Mary ya. Mary ini nama si kucing punya saya ya. Mary noun. Kemudian contoh berikutnya I found him a friendly dentist. I sebagai subjek, found verb transitif. Nah, kemudian him ini sebagai indirect objeknya, kemudian a friendly dentist ini sebagai adjektif ya, sebagai adjektif. Ini acuannya adalah pada kata friendly. Nah, mungkin itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu tadi beberapa contoh kalimat mengenai pola kalimat atau sentence pattern. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Thanks for watching. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.